Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Pansus Angket Haji 2024 resmi disetujui paripurna DPR dan segera bekerja menginvestigasi dugaan penyimpangan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Tidak sembarangan, pansus ini dibentuk karena adanya indikasi permainan di balik pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus, bahkan muncul dugaan adanya praktek korupsi. Rapat paripurna DPR menyepakati pembentukan dan keanggotaan panitia khusus angket pengawasan haji. DPR menyepakati 11 poin, salah satunya pembentukan pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024. Pansus haji yang berisi 30 anggota dewan tersebut akan menyelidiki secara tuntas dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji tahun 2024. Adalah penggunaan visa hak haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. Sebenarnya kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun. Tapi kan ada pembelaan katanya itu terjadi tiap tahun. Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui panitia khusus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi. Pansus Haji akan segera mengundang pemerintah yakni Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas untuk meminta penjelasan tentang data dan informasi terkait sengkarut pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Anggota Pansus Angket Pengawasan Haji Luluk Nur Hamidah mengindikasikan adanya permainan di balik pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Bahkan muncul dugaan adanya praktik korupsi. Kemudian memberikan informasi yang terkait dengan adanya unsur permainan pada kuota ya haji reguler ke haji plus. Jadi kita akhirnya ya kita surprise karena kita pikir ini semata-mata karena soal mungkin ego sektoral Kemenak lah yang menafsir undang-undang secara sepihak itu berbeda gitu, dan tapi menurut kami itu jelas pelanggaran, tapi ternyata juga ada hal lain yang lebih serius dari sekedar pengalihan kuota, yaitu adanya indikasi korupsi. Nah, tentu ini akan menjadi salah satu bahan yang akan kita dalami dan kita selidikin. Tak ingin lepas dari tanggung jawab, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengaku akan mengikuti seluruh proses evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 yang akan dilakukan oleh Pansus DPR. Ironisnya, Menak justru mengklaim penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. Kita ikuti saja, itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan, itu kita ikuti, ya. Jadi nanti apa aja nih Pak nanti mau disiapin kalau nanti pas? Ya nggak tahu, semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji kita akan sampaikan apa adanya. Lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah semuanya lancar gitu ya. Kalau ada kekurangan sana sini ya pasti, namanya kita ini manusia dan hidup di dunia kan. Pasti ada kekurangan sana sini dan itu yang perlu dilakukan perbaikan, evaluasi bersama-sama. Evaluasi pelaksanaan haji 2024 mendapat dukungan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Wapres bahkan menginginkan adanya investigasi lebih lanjut dan jika ditemukan ada yang tidak beres, DPR harus bertindak. Pengawas haji itu DPR, ya. Saya kira itu menjadi kewenangan DPR. Kalau ketika DPR merasa perlu untuk melakukan investigasi, ya saya kira menjadi kewenangan DPR. Nah, kalau itu diperlukan, itu saya kira menurut saya nggak masalah. Memang kewenangan DPR untuk melakukan hasil pengawasannya. Untuk pengawasan itu kemudian memerlukan ada investigasi. Tak hanya itu, dua ormas Islam terbesar di negeri ini juga mengisyaratkan sepakat dengan adanya pansus angket haji ini guna memperbaiki penyelenggaraan haji ke depan dan menghindari adanya penyimpangan undang-undang. Penetapan kuota haji tak sesuai undang-undang dan tak sejalan dengan pelayanan menjadi masalah utama yang ingin diselidiki DPR. Penetapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Pada pasal 64 ayat 2, disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebagai 8% dari kuota haji Indonesia. Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya memperpendek waktu daftar tunggu jemaah haji yang sudah mendaftar. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun ini
juga dianggap tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi 8 DPR dengan menteri terkait penetapan BPIH. Pembentukan panitia khusus hak angket pengawasan haji adalah untuk melakukan evaluasi atas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang diduga tidak sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Masalah penyelenggaraan haji tidak bisa dianggap remeh, karena kegiatan tahunan ini menjadi hajat umat muslim di tanah air. Ya, rakyat percaya sepenuhnya kepada pemerintah dalam pelayanan haji. Mulai dari pengelolaan dana haji, penentuan daftar antrian pemberangkatan haji, hingga kuota yang memang hanya diatur oleh pemerintah. Namun, jika hal tersebut disalahgunakan untuk kepentingan oknum tertentu, terlebih untuk keuntungan golongan tertentu, maka hasil kerja pansus angket akan sangat dinantikan publik. Paling tidak, ini untuk mengantisipasi potensi kong-kali-kong para pemangku kepentingan di Kementerian Agama tentang penyelenggaraan rukun Islam kelima umat muslim tanah air. Tim Liputan, Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merespon rencana pansus DPR untuk mengusut penyelewengan kuota haji. Lembaga anti rasuah itu siap mendampingi pendalaman dari kejadian tersebut. KPK menyambut positif pansus yang dibuat, tentunya apabila nanti ada permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk pendampingan KPK, kita akan melihat dalam kapasitas apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut. Mungkin apabila ditemukan adanya indikasi korupsi di situ, baru nanti baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun. Tapi tentunya sejauh ini kita belum ada tindakan apapun. Tapi pada prinsipnya KPK menyambut positif. Dan untuk membahas soal pansus haji ini lebih lanjut, kita langsung bergabung dengan juru bicara pansus hak angket haji 2024 dari fraksi Partai Nasdem, Kamran Mukhtar Podomi. Pak Kamran, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamran, apa urgensi dari pembentukan pansus haji ini sebenarnya, Pak? Ya, makasih Mas Iqbal. Jadi kan pada prinsipnya selama penyelenggaraan haji itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009, maka sesungguhnya tidak ada masalah. Nah, Undang-Undang 8 khususnya pasal 68 ayat 2 itu memang sudah menerjemahkan secara angka. Di sana dia mengatakan 8% dari seluruh kuota itu untuk ONH+. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, persoalan ini kemudian diangkat menjadi pansus angket, itu soal yang normal saja. Itu keinginan kita sebagai bangsa, apalagi penduduk muslim terbesar, kita ingin melihat jemaah kita ini nyaman. Mereka dalam rangka menghadap Allah, mereka sesuai dengan apa yang diniatkan oleh mereka. Nah, jangan kemudian kuota yang harusnya untuk mereka sebagai jemaah reguler kemudian dirampok. Kalau kita lihat selisihnya, ini kurang lebih 8.400 dirampok yang tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, ini semua kita dalam rangka memperbaiki persoalan yang sifatnya rutin ini, maka dibentuklah angket dalam rangka mengkanalisasi supaya ini tidak melebar kemana-mana. Inilah apa yang diinginkan oleh DPR sebagai sebuah institusi yang memang fokusnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan umroh dan haji. Demikian Mas Iqbal. Jadi utamanya masalah kuota ya Pak, dan soal tadi angka itu sudah Anda sebutkan memang ada dalam undang-undang ya, jadi bukan kewenangan dari Menteri Agama ya, itu ditegaskan di situ poin itu. Oke, baik. Iya, jadi begini loh Mas Iqbal, supaya kita tidak salah ya menafsirkan ya. Persoalan dia berakibat hukum itu soal lain. Tapi soal kita adalah mendudukkan undang-undang sebagai jangan sampai menteri dalam hal ini teknis, jangan sampai salah menerjemahkan undang-undang. Oke. Baik, dan itu artinya juga akan siap nanti menggandeng KPK, Pak. Dari persoalan ini kan kita bicara variabel yang berubah ini kan jumlah. Kalau variabelnya berubah kemudian space di
tanah suci tidak dirubah misalnya volumenya, maka dia akan berakibat terjadi penumpukan, terjadi pelayanan yang tidak optimal. Itu soalnya. Oke, Pak Kamran, saya ingin bertanya soal masalah momentum ya Pak. Timingnya ini kan sangat mepet sekali, bisa dibilang sekarang Anda dan teman-teman di DPR sudah memasuki masa reses. Akhirnya kan harus request ya Pak untuk sidang di masa reses ini. Nah, apakah Anda yakin ini bisa terkejar dan apa output yang ingin dihasilkan dari pansus ini Pak? Nah, soal reses memang seharusnya, tetapi ada kesepakatan dari teman-teman di pansus untuk selama reses ini tetap melakukan angket ini, dan itu tidak masalah. Oke. Mereka sudah bersedia ya Pak, meskipun dalam masa reses tetap akan bersidang. Oke, Ya. Baik. Kemudian bagaimana menjawab ada beberapa pihak ya Pak sebenarnya, karena ini masih terkait dengan mepetnya momentum ini. Jadi ada yang menyebut jangan-jangan ada alasan politis di baliknya. Padahal tadi Anda menyatakan ya sebenarnya ada undang-undang yang tidak dilaksanakan di situ. Bagaimana menjawab tudingan itu Pak? DPR ini kan lembaga politis, tapi tidak semua kemudian kita mengindah-bobokan bahwa narasinya ini narasi politik. Tidak semua seperti itu. Kita ingin memperbaiki pelaksanaan, kan itu hal yang positif. Tidak perlu diterjemahkan macam-macam. Tujuan kita adalah memperbaiki kualitas pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Itu tujuan kita. Tujuan kita ingin mendudukkan undang-undang secara baik dan benar. Itu tujuan kita. Oke, baik. Jadi tidak ada ya, ingin menyerang Menteri Agama itu tidak ada ya Pak ya? Karena ini untuk evaluasi pelaksanaan ibadah haji ya? Buat apa Mas Iqbal kita nyerang pribadi-pribadi institusi? Nggak ada gunanya. Kita ingin mengkanalisasi, jangan sampai antrian haji yang panjang ini kemudian dia melebar menjadi persoalan sosial. Itu yang kita inginkan, sehingga kita kanalisasi lewat angket. Dan ini sesuai dengan konstitusi. Oke, baik. Sudah terkonfirmasi kalau begitu. Pak Kamran, jadi apa yang diharapkan setelah pansus ini terbentuk, kemudian nanti juga pasal-pasal yang akan dihasilkan dari sidang-sidang pansus ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji? Karena kan Anda juga sempat menyatakan di beberapa media evaluasi, sudah mungkin dapat curhatan dari teman-teman yang beribadah haji di sana, entah itu tidak mendapatkan tenda yang layak, atau WC, atau pendingin udara, dan lain-lain. Apa yang diharapkan Pak nanti? Yang kita harapkan kan hari ini kita berlomba bagaimana agar setiap jamaah yang melaksanakan kewajibannya menunaikan ibadah haji, dia punya nilai. Dia pulang karena dia nyaman, dia ikhlas beribadah, tentu dia akan membawa pesan-pesan positif. Dan ujung-ujungnya adalah menaikkan nilai pemerintah sebagai penyelenggara. Iya kan, itu yang kita harapkan. Kemudian hal-hal yang over kapasiti ini yang kita hindari, sehingga cerita tentang jemaah haji kita dari waktu ke waktu itu mestinya makin baik, jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kan itu yang kita inginkan. Sebagai bangsa yang beradab, kita tidak ingin merampok hak reguler kemudian dipindahkan kepada ONH plus ya, itu istilahnya. Nah, ini yang kita tertibkan. Nah, tentu kita akan memanggil pihak-pihak yang terkait khususnya Kementerian Agama. Oke, baik, nanti akan memanggil Menak kalau begitu untuk mengkonfirmasi semuanya. Pak Kamran, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Ya, terima kasih Mas Iqbal ya. Ya, itu tadi juru bicara Pansus Haji DPR RI, Kamran Muhtar Podomi, sudah bergabung dengan Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.